2000-an untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Fauzi Amal Fariski dengan NPM akhir 80070. Perkenalkan, nama saya Ajeng Salsabila dengan NPM akhir 053. Perkenalkan, nama saya Ayu Cahyati dengan NPM akhir 80058. Selamat menyaksikan. Sastra adalah cermin kehidupan. Ia merekam perjalanan manusia, perubahan zaman, dan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Di Indonesia, sastra berkembang seiring perubahan sosial, dari masa kolonial, kemerdekaan, hingga era digital. Dokumenter ini menelusuri jejak karya sastra Indonesia modern yang lahir di era 2000-an, masa ketika kata bertemu teknologi dan mimpi menemukan panggung baru. Memasuki awal abad ke-21, sastra Indonesia mengalami perubahan besar. Internet, blog, dan media sosial membuka ruang baru bagi penulis untuk berkarya tanpa batas. Karya sastra tak lagi hanya lahir dari penerbit besar, tapi juga di ruang digital, menjadikan sastra lebih dekat dengan masyarakat. Muncullah istilah sastra pop, sastra cyber, dan novel bestseller. Penulis muda bermunculan dengan gaya segar, bahasa ringan, dan semangat kebebasan berekspresi. Inilah angkatan 2000-an, generasi yang menjembatani sastra klasik dengan era modern. Sebelum era digital datang, sastra Indonesia berkembang melalui majalah dan surat kabar. Karya sastra lahir dari pena dan mesin tik, diterbitkan oleh rumah penerbitan konvensional. Angkatan 45 membawa semangat revolusi dan kebebasan individu. Chairil Anwar menulis dengan api semangat kemerdekaan. Angkatan 66 menyoroti realitas sosial dan politik pasca pergolakan bangsa. Pramudia Anantatur menulis tentang perjuangan dan kemanusiaan meski dibungkam oleh zaman. Era 1980 sampai 1990-an, tema kemanusiaan, perempuan, dan kebebasan mulai menonjol. Namun menjelang pergantian abad, teknologi mulai mengubah segalanya. Dari sinilah lahir pondasi kuat bagi angkatan 2000-an, bahwa sastra bukan sekadar hiburan, tapi juga perlawanan dan pencarian makna hidup. Tahun 2005 menjadi titik penting bagi sejarah sastra Indonesia modern. Andrea Hirata menerbitkan Laskar Pelangi, sebuah kisah nyata dari Belitung yang mengubah wajah sastra Indonesia. Novel ini menceritakan perjuangan 10 anak miskin yang belajar di SD Muhammadiyah. Tokoh Ikal, Lintang, dan teman-temannya menjadi simbol semangat belajar di tengah keterbatasan. Itu kita mulai. Lili, Ini Lenggang. Di mana Harun Lenggang? iya betul, pandai Harun. Laskar Pelangi bukan sekedar cerita inspiratif. Ia menyoroti kesenjangan pendidikan dan pentingnya mimpi sebagai kekuatan untuk mengubah nasib. Dengan bahasa yang sederhana namun menyentuh, Andrea Hirata memperlihatkan bahwa sastra bisa menjadi alat perubahan sosial. Novel ini sukses besar, diterjemahkan ke 25 bahasa, diadaptasi menjadi film yang menginspirasi jutaan penonton, dan membuka mata dunia tentang Indonesia yang penuh mimpi dan semangat pantang menyerah. Dari Belitung yang sederhana, lahir kisah yang mengajarkan pendidikan adalah jembatan menuju masa depan dan mimpi tidak mengenal batas. Kalian harus punya keberanian, punya keinginan yang kuat dan pantang menyerah.
menghadapi tantangan macam apa dia mempertahankan sekolah. Biayanya, gajinya, walau tinggal 10 murid-murid itu titipan Allah. Jadi sekolah ini tidak boleh ditutup. Perkenalkan, 12 aktor cilik pendatang baru dari Blitar. Perempuan anak-anak kulit itu kayak setan semua. Ini nanti mau dicok, mau keluar dulu. Gak ngerti kok. Takkan terikat waktu. Dewi Lestari atau lebih dikenal sebagai Di Lestari lahir di Bandung pada tanggal 20 Januari 1976. Ia adalah sosok multitalenta. Dia bisa menjadi seorang penulis, penyanyi, dan pencipta lagu. Di memulai karir sastranya dengan novel Supernova pada tahun 2001 yang menggambarkan dunia sastra Indonesia dengan gaya futuristik dan filosofisnya. Selain menulis, dia juga aktif sebagai vokalis grup band Rilis dan mengeluarkan album solo. Kepekaan artistiknya terlihat jelas dalam karya-karyanya yang puitis dan musikal. Perahu Kertas yang terbit tahun 2009 adalah salah satu karya terbaiknya, menggabungkan sastra, seni, dan pencarian jati diri generasi muda di Indonesia. Tahun 2009, Di Lestari mempersembahkan Perahu Kertas, kisah tentang Kugy dan Kenan, dua jiwa muda yang mencari jati diri dan makna cinta di tengah arus kehidupan modern. Kugy adalah seorang gadis kreatif yang gemar menulis dongeng, sedangkan Kenan adalah pelukis muda yang idealis. Keduanya bertemu dalam perjalanan menemukan diri mereka sendiri. Di Lestari menulis dengan gaya puitis namun ringan, memadukan sastra, seni, dan filosofi kehidupan dengan sangat halus. Bahasanya mengalir seperti air, mengajak pembaca untuk berlayar bersama mimpi-mimpi mereka sendiri. Novel ini merepresentasikan semangat generasi 2000-an, idealis, kreatif, bebas berekspresi, tapi juga rapuh dalam menghadapi pilihan hidup. Perahu Kertas menunjukkan bahwa pencarian jati diri adalah perjalanan yang terus berlanjut. Dalam novel ini, Di menulis bukan hanya tentang cinta antar manusia, tapi juga cinta terhadap seni, imajinasi, dan hidup itu sendiri. Perahu Kertas menjadi simbol kebebasan berekspresi di era modern. Ini membuktikan bahwa sastra Indonesia bisa merangkul budaya populer tanpa kehilangan kedalaman pesan. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku. Aku bermimpi bisa berbagi dunia itu bersama ilustrasimu. Karena bersama kamu, segalanya terasa dekat. Karena hanya bersama kamu, aku tidak takut lagi jadi pemimpi. Adi Djoko Damono lahir di Surakarta 20 Maret 1940. Ia adalah salah satu penyair terbesar di Indonesia. Sapardi meraih gelar doktor sastra dari Universitas Indonesia dan mengajar di berbagai universitas. Namun, ia lebih dikenal sebagai penyair yang menulis dengan bahasa sederhana namun penuh makna. Karya-karyanya seperti Hujan Bulan Juni, Aku Ingin, dan Yang Fana adalah waktu telah menjadi bagian dari kesadaran sastra Indonesia. Sapardi wafat pada 19 Juli 2020, meninggalkan warisan puisi yang abadi dan terus menginspirasi generasi penulis muda.
Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik-rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Meski berbeda bentuk dan gaya, ketiga karya ini menyuarakan tema yang sama. Tentang mimpi yang tak pernah padam, cinta yang tumbuh bersama waktu, dan perjuangan manusia menemukan arti dirinya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tak mengenal batas. Pendidikan adalah cahaya harapan. Hujan bulan Juni menunjukkan bahwa cinta tak harus memiliki. Kesetiaan bisa hadir dalam keheningan. Dan Perahu Kertas membuktikan bahwa jati diri hanya ditemukan lewat kebebasan dan keberanian memilih jalan hidup sendiri. Ketiganya menjadi simbol sastra Indonesia modern. Sederhana dalam bahasa, namun mendalam dalam makna. Dekat dengan kehidupan, namun tetap menggugah pikiran. Sastra tidak hanya bercerita tentang tokoh dan peristiwa. Ia juga mencatat sejarah, menyimpan kenangan tentang manusia dan zamannya. Dari tinta ke digital, dari halaman ke layar, sastra Indonesia terus bertransformasi mengikuti perubahan zaman. Namun esensinya tetap sama, menjadi suara hati manusia. Setelah era 2000-an, lahir penulis yang berkarya lewat platform digital, media sosial, bahkan podcast. Sastra terus bergerak, terus hidup. Dari Belitung hingga Jakarta, dari hujan hingga kertas yang dilipat menjadi perahu. Sastra Indonesia selalu berbicara tentang manusia, tentang mimpi, cinta, dan harapan yang tak pernah padam. Dan selama masih ada yang menulis dan membaca, sastra akan selalu hidup, menjadi saksi perjalanan bangsa, menjadi jembatan antara generasi. Inilah wajah sastra Indonesia modern, dinamis, manusiawi, dan terus berkembang bersama zamannya. Sekian pembahasan video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.